Nah, kalau kita bicara dalam konteks kemerdekaan, kira-kira kalau orang berjuang nggak istiqomah bisa merdeka nggak kira-kira? Tidak bisa. Sekarang berjuang, besok istirahat, nanti balik lagi kalau sudah menang, nggak bisa. Orang berjuang itu butuh istiqomah. Makanya surat Fussilat tadi itu mengatakan begitu. Summastaqamu. Nah, kalau kita sudah beriman, melakukan amal soleh, kemudian kita istiqomah, insya Allah berikutnya itu nanti tugasnya Allah nolong kita. Bagaimana caranya Allah nolong kita, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini saya cerita dalam Al-Quran. Allah itu menggambarkan, kita itu kadang-kadang begini, ini kesalahan kita ya. Tadi sebenarnya sudah disinggung sama Ustaz Fatih. Kita itu seringkali mengukur hasil itu dengan hukum sebab akibat. Misalnya begini, ibu pengen punya anak sukses, hukum sebab akibatnya apa? Kuliah. Jadi kalau ingin jadi ini sukses harus kuliah, kuliahnya juga harus mendekati itu. Pengen anak jadi dokter karena dokter pandangannya materinya banyak, padahal belum tentu. Betul nggak? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya keyakinan kepada yang gaib, maka yang paling utama sebenarnya adalah prinsip kita, ya, keyakinan kita, yaitu apakah yang kita lakukan, apakah yang anak kita lakukan, itu sudah benar menurut Allah ataukah tidak. Itu dulu. Kadang-kadang karena kita terlalu melihat materi, kemudian kita mengukur semuanya dengan materi, kita lupa Allah. Padahal yang menentukan masa depan anak kita, keluarga kita itu adalah Allah. Ada cerita orang tua yang sukses menjadikan anaknya di luar negeri, sekolahkan, anaknya cuma 2. Setelah anaknya sukses, yang satu kerja di perusahaan multinasional, yang satu kuliah di luar negeri, pendek kata sukses, karena dia hidupnya untuk mengejar materi. Begitu di penghujung hidupnya, orang tua itu kesepian, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ketika istrinya yang sudah sepuh sakit kanker, dia telepon anaknya bilang, "Pak, mohon maaf, hanya dengan kirim SMS kami tidak bisa pulang karena ada meeting penting." Bayangkan. Kemudian anaknya yang satu lagi, "Mohon maaf, saya tidak bisa mendampingi ibu yang sedang menunggu di rumah sakit karena ada ujian yang belum selesai." Coba bayangkan. Sedih nggak orang tua begitu? Sedih. Padahal secara materi anak-anaknya tadi hebat, semua hebat. Orang tuanya bekerja keras untuk mendidik anaknya seperti itu, menyekolahkan anak seperti itu. Tapi apa terjadi kemudian? Di penghujung hayatnya, ibunya kemudian meninggal, anaknya 2 tidak bisa menunggui, bahkan tidak bisa melihat wajah ibunya yang terakhir sebelum dimakamkan. Bapaknya akhirnya tinggal sebatang kara, hanya ditemani seorang satpam dan pembantu rumah tangga. Di penghujung hayatnya, dia mengatakan, "Kalau boleh saya memberi nasihat pada Anda, jangan menjadi seperti saya. Saya selama ini sudah terlalu banyak mengejar dunia, tapi lihatlah, ya, begitu di akhir hayat saya tidak ada anak saya satupun yang bisa menunggui saya. Bahkan di masa-masa penting pun ternyata tidak bisa mereka menunggui orang tuanya." Di mana salahnya, Bapak Ibu sekalian? Karena kita mendidik anak kita hanya dengan materi, dunia, kita lupa dengan Allah. Nah ini pertanyaan, ini baru di dunia sudah merana. Pertanyaannya, nanti di akhirat apakah anaknya itu bisa memberikan syafaat pada orang tuanya? Naudzubillah. Ini contoh kehidupan nyata dalam kehidupan kita. Lalu apakah orang seperti tadi yang dibelenggu pikirannya dengan materi, dunia, ya,
merdeka? Ternyata tidak. Dia justru kemudian disandra dengan pikirannya, sandra dengan imajinasi-imajinasi kosong yang akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa.